Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Putri dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta akan membuat tutorial menggunakan Padlet untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Dalam Padlet itu ada berbagai fitur yang basicnya hampir sama. Seperti grid ini sama dengan fitur-fitur yang kayak wall sama yang lainnya. Jadi dia berfungsi untuk membuat subbab dari materi-materi. Kalau untuk yang map ini dia basicnya lebih ke pembelajaran yang membutuhkan penjelasan mengenai peta, letak suatu daerah, atau berbagai kenampakan alam. Jadi nanti di maps ini bisa juga ditambahkan gambar. Kalau untuk yang kanvas ini dia lebih menyeluruh, dia lebih kayak e-learning ya. Jadi dia bisa memuat materi, bisa video, bisa foto, bisa apapun juga. Tapi basicnya dia itu sebenarnya untuk membuat bagan alir, peta konsep, atau mind mapping. Tapi fungsi lanjutannya seperti e-learning. Kalau untuk yang timeline ini biasanya digunakan untuk pembelajaran yang basicnya itu berisi proses antara proses satu ke proses yang lainnya, atau bisa juga digunakan untuk pembelajaran yang seperti sejarah. Jadi ada pergerakan antara tahun pertama dan tahun lainnya. Nah, di sini aku bakal gunain kanvas. Jadi kita klik yang select, terus kita akan diarahkan untuk masuk ke bagian kanvas ini. Nah, sekarang kita edit dulu titelnya. Di titel ini kita kasih nama sesuai materi pembelajaran yang mau kita bahas. Kali ini aku bakal bahas tentang sistem tata surya. Untuk deskripsi itu kalian bisa isi dengan deskripsi dari pembelajaran itu sendiri. Misalnya dia akan mempelajari apa, membahas apa, atau bisa juga dengan kalian isi tagline dari pembelajaran itu atau semangat untuk belajar. Selanjutnya bagian icon ini bisa kalian kasih, bisa juga enggak. Itu semua terserah kalian mau diisi icon ataupun enggak. Kalau di sini aku pakai icon yang gambar tas sekolah. Nah, kalau udah ikonnya, sekarang alamatnya. Jadi ini tuh kita mengedit alamat dari media pembelajaran kita. Karena ini tentang sistem tata surya, jadi alamatnya kita ganti jadi sistem tata surya. Untuk yang selanjutnya itu bagian wallpaper. Nah, bagian wallpaper ini tuh adalah latar belakang dari media pembelajaran kita. Kalau ini aku pilih yang temanya sama dengan pembelajaran. Kalau misalnya kalian udah punya gambar sendiri, kalian bisa klik yang add your own wallpaper. Itu akan mengambil wallpaper dari komputer yang udah kalian sediakan. Nah, setelah itu kita akan aktifkan komen sama atributnya dan juga bagian reactionnya. Ini tinggal digeser aja ya. Terus untuk bagian reaction ini kita bisa pilih mau peserta didik mau memberikan kita reaksi seperti apa. Ada like, vote, star, sama grade. Kalau aku pakainya yang star. Nah, selanjutnya kita klik next, kemudian start posting. Nah, sekarang saatnya kita masukin konten dari media pembelajaran. Caranya itu dengan klik tanda plus di bagian kanan bawah. Nah, kita bisa isi subjeknya. Terus kita klik yang upload. Kita pilih modul yang udah kita sediakan. Nah, sambil menunggu proses penguploadan dari modul, kita bisa isi deskripsi dari modul ini.
Nah, kita bisa isi sesuai deskripsi yang kita mau. Sebenarnya basicnya sama ya, kalau mau input modul, input gambar, input video, atau apapun yang menjadi isi dari media pembelajaran kita. Kalau misalnya kita udah punya filenya, itu cara inputnya sama, kita pakai tanda plus terus kita upload. Tapi kalau untuk link itu nanti ada caranya sendiri. Nah, kalau udah kita kasih deskripsi, sebelum kita publish, kita bisa edit warnanya. Misalnya kan di sini biru tuh, kita bisa kasih warna biru juga. Terus setelah itu kita klik publish. Setelah dipublish, itu akan masuk ke laman ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau upload gambar. Sama kayak tadi ya, kita isi subjek, terus kita upload, sama kita isi bagian deskripsinya. Bisa ya memindahkan objeknya, itu bisa di bawah, bisa di sampingnya, pokoknya tata letaknya itu bisa kita ubah sendiri. Nah, sekarang kita mau masukkan video. Kita isi dulu subjek sama deskripsinya. Terus kita klik yang upload. Nah, pas diklik upload ini, kalau misalnya kalian udah punya videonya, berarti tinggal kalian open aja. Tapi kalau misalnya kalian belum punya videonya, kalian bisa pakai fitur link. Tinggal kalian paste linknya kalau kalian udah punya linknya. Kalau belum, kalian bisa masuk ke YouTube. Terus kalian nanti cari channel YouTube yang kalian tuju atau judul dari video yang kalian tuju. Kalau udah dapat videonya, tinggal kalian klik. Dan videonya udah akan masuk ke media pembelajaran ini. Nah, supaya pembelajaran lebih menyenangkan, kita bisa juga memasukkan lagu loh ke dalam media pembelajaran ini. Jadi caranya sama, kita klik yang plus tadi, terus kita isi subjek sama deskripsinya. Kalau untuk lagunya, kalau misalnya kalian udah punya filenya, caranya juga sama, bisa pakai yang upload, kayak kita upload modul, gambar sama gambar tadi. Tapi kalau misalnya lagunya belum ada, kita bisa cari lagunya. Nah, karena lagunya belum ada, jadi aku pakai link. Terus kita ketik aja mau judul lagu apa yang kita pakai di media pembelajaran ini. Nah, kita ketik lagu Bagimu Negeri, terus kita enter. Nah, kita pilih yang Spotify, terus kita pilih lagu yang mau kita masukin. Setelah itu kita publish. Tata letaknya bisa kita ubah ya.
Nah, sekarang media pembelajarannya udah siap untuk kita bagikan ke peserta didik. Cara bagikannya itu kita klik share, terus kita bisa pilih metode mau pakai link atau mau pakai QR code. Untuk aku pakai link, jadi nanti linknya tinggal kita kirim ke peserta didik dan mereka bisa mengakses media pembelajaran yang udah kita buat tanpa login.